Halo Sobat Pelajar, setelah kalian paham dan bisa menyelesaikan pencatatan jurnal umum, maka tahapan pencatatan selanjutnya adalah posting ke buku besar. Penasaran dengan proses posting ke buku besar? Simak pembahasannya. Buku besar. Apakah diperlukan buku yang besar untuk mencatat proses akuntansi ini? Tentunya tidak, ini hanya sebuah istilah saja. Posting adalah proses pemindah bukuan dari jurnal umum ke buku besar. Kita akan menghitung berapa besarnya saldo per nama akun yang muncul saat di jurnal umum. Buku besar bisa dibuat dalam beberapa bentuk, yaitu bentuk T, 2 kolom, 3 kolom, dan 4 kolom. Untuk memudahkan kalian dalam belajar, kita akan membuat buku besar yang paling sederhana, yaitu bentuk T. Bagi yang belum lihat video cara mencatat jurnal umum, silakan klik link di atas, supaya kalian bisa mengerjakan latihan soal posting buku besar dari jurnal umum berikut ini. Mari kita perhatikan tabel jurnal umum berikut ini. Kita akan memindah bukukan dari jurnal umum ke buku besar. Nama-nama akun itu akan kita kelompokkan berdasarkan urutannya, yaitu dimulai dari harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Untuk mempermudah kalian bisa melihat dari kolom ref, di mana di situ ada nomor akun. Nanti kalian akan mencatatnya secara berurutan. Mari kita lihat di sini. Urutan yang pertama adalah kas, yaitu 1.1.1. Kita akan mencatat di buku besar, di sebelah debit, itu tanggal 1, 8 juta, tanggal 2 di sebelah kredit 400.000, tanggal 3 Mei di sebelah kredit 300.000, tanggal 5 Mei di sebelah debit 800.000, tanggal 8 Mei di sebelah kredit 400.000, tanggal 12 Mei di kredit 700.000, tanggal 14 Mei di debit 500.000, tanggal 17 Mei di kredit 200.000, tanggal 20 Mei di debit 1 juta, tanggal 25 Mei di kredit 800.000. Nah, kolom di sebelah debit itu kita totalkan atau kita jumlah. Didapat hasilnya adalah 10.300.000, dan di sebelah kredit kalau kita totalkan itu jumlahnya 2.800.000. Nah, di sini terjadi perbedaan atau selisih di sebelah debit dan di sebelah kredit. Selisihnya itu sebesar 7.500.000. Itu kita letakkan di sisi debit, yaitu saldo normal dari kas. Pencatatan berikutnya yaitu piutang usaha dengan nomor akun 1.1.2. Itu terjadi pada tanggal 14 Mei. Terjadi pembentukan piutang sebesar 1 juta. Dan pada tanggal 20 Mei terjadi pelunasan piutang. Maka di sini terjadi pada tanggal 14 Mei di sebelah debit, dan tanggal 20 Mei terjadi pelunasan piutang di sebelah kredit. Maka di sini saldonya menjadi 0. Tetap kita tuliskan saldonya di sisi debit, yaitu 0. Artinya apa? Piutang sudah lunas. Selanjutnya, pencatatan iklan dibayar di muka 1.1.3 terjadi pada tanggal 2 Mei di sebelah debit. Nah, di sini hanya ada satu transaksi di tanggal 2 Mei di sebelah debit, maka saldonya pun kita tetap tuliskan di sebelah debit, yaitu sebesar 400.000. Kemudian kalian lanjutkan sendiri untuk pencatatannya. Nah, coba kita lihat sekarang perbedaannya kalau pencatatannya terletak di sisi kredit. Misalnya di sini adalah utang usaha dengan nomor akun 2.1.1, terjadi pembentukan utang pada tanggal 3 Mei di sebelah kredit sebesar 700.000, dan terjadi pelunasan utang pada tanggal 12 Mei di sisi debit sebesar 700.000. Ini sama halnya seperti piutang tadi, di mana terjadi
pembentukan utang dan terjadi pelunasan utang di tanggal 12 Mei. Maka saldo utang menjadi 0. Nah, untuk selanjutnya, kalian teruskan sendiri sampai dengan nomor akun 5.1.2. Di sini kalian akan mencari saldo yang ada di buku besar tersebut. Nanti tentunya saldo-saldo ini akan berguna pada saat pencatatan selanjutnya, yaitu neraca saldo.